Ya, kembali lagi bersama gua dan di video kita kali ini kita akan bahas tentang review match day kedua hari kedua di Major Series Season 4 kali ini. Oke, kita langsung aja mulai. Kita mulai langsung dari Beats versus Foyne di match pertama itu. Dan ya, di sini gue bisa bilang untuk babak hardpoint sebenarnya mereka memang cukup imbang ya. Cuman memang kalau kita lihat dari kualitas memang ya kelihatan banget bahwa Beats ini ya kualitasnya jelas lebih tinggi bukan point. Jadi mereka bisa mendominasi hardpoint ini terutama di late game ya. Kalau di early game itu sebenarnya Void memang bisa mengimbangi, cuman karena itu tadi kalah secara kualitas ya akhirnya hardpoint itu diambil sama Result Pits. Dan untuk SND sendiri sebenarnya jalan pertandingannya cukup imbang ya untuk gua. Cuman karena apa mungkin Beats ini lebih rapi kalau yang gue lihat. Memang sempat ada kejar-kejaran poin dalam ronde ronde tertentu. Jadi mereka ganti-gantian ngambil poin, ngambil kemenangan di satu ronde, kemudian ronde berikutnya gitu. Cuman di sini yang gue lihat Arctic sangat menonjol untuk gue dengan beberapa snipe shotnya, terutama tadi di ronde keberapa gitu dia wallbang. Jadi eh apa ya, mempermudah lah istilahnya untuk Crystal Beach memenangkan pertandingan di Search and Destroy. Dan kemudian di Domination, oke, sebenarnya di sini kembali lagi cukup berimbang, tapi eh, di babak di awal-awal ronde pertama itu memang Foyne bisa menguasai pertandingan sampai sorry sampai di babak ronde kedua itu sebenarnya memang cukup ketat, terutama dalam pengambilan poinnya. Mereka bisa silih berganti. Cuman eh, pemakaian operator skill yang eh, cukup tepat dari Wardana di poin A membuat 4 player di pihak Void langsung disapu bersih dan terjadilah triple cap untuk result pits. Jadi itu udah sebuah kunci sih buat kemenangan result pits sendiri. Oke, sekarang di match kedua ada Takai versus Rimo. Oke, sebenarnya di hardpoint ini per, jalan pertandingan cukup sengit. Di mana awal-awal Takai ini bisa mengimbangi permainan dari Rimo. Cuman uh, semakin lama pertandingan itu berjalan, Rimo ini mulai panas. Ketika masuk poin kedua, di mana itu poin rate yang ada di dapur, itu membuat mereka bisa sedikit unggul. Lalu poin ketiga di mana pertandingan tersebut cukup ketat antara Takai dan Rimo di bagian garasi. Tapi seterusnya Rimo bisa menguasai pertandingan. Jadi ya, they deserve to win lah untuk Rimo. Dan SND-nya sendiri pun juga Rimo sangat sangat dominan gitu ya. Jadi 4 ronde awal aja uh, udah diambil poinnya oleh Rimo. Cuman yang sini yang gue lihat adalah kedua belah pihak ini kadang-kadang kurang aware dengan beberapa posisi, terutama di blind spot bagian belakangnya. Jadi kelihatan banget pas di pihak Rimo itu mereka juga nggak nyadar kalau di poin A stand off itu sebenarnya kan dia masuk ke dalam bagian traktor itu kan ada patahan. Nah, mereka nggak sadar lihat dengan patahan itu bahwa ada orang yang akan masuk dari situ. Ya, 2 orang langsung hilang gitu. Itu aja sih catatan dari gua. Dan untuk domination sendiri memang cukup ketat ketat dan secara garis besar seru banget. Walaupun akhirnya ya
Rimo mampu untuk menguasai jalannya pertandingan tersebut. Oke. Lalu kita ke match day 3. Oke, untuk Spy versus Joy. Oke. Untuk Joy sendiri, gua rasa mereka mendapatkan kredit ya atas kemenangan ini karena mereka bermain cukup agresif untuk gua. Dan Spy kembali lagi gue lihat masih belum sepenuhnya menjadi padu lah sebagai sebuah tim gitu. Jadi praktis di hardpoint ini Joy control the game. Cuman untuk SND-nya ini yang gue lihat mungkin mereka mainnya udah lebih hati-hati, lebih awas. Jadi mereka ya kurang lebih sabar lah dalam melancarkan tembakan mereka gitu, terutama untuk yang gue highlight Spy Kings ya. Di sini baru kelihatan sih bahwa Spy Kings ini sebenarnya juga punya kemampuan yang cukup baik, dan ya itu sangat membantu Spy Team untuk memenangkan pertandingan dan bisa mengendalikan game tersebut lah. Cuman balik lagi, ini Spy Team ini masih aja di domination keteteran untuk gua, terutama fans sama aja tidak ada perkembangan sama sekali. Mungkin fans ini untuk gua entah dia udah lama nggak ikut pro scene gitu, mungkin ikut scrim anak-anak tim lain, atau emang udah ketinggalan aja sih. Dan yang gue lihat juga anak-anak ex BTR Duty itu juga asli itu juga udah old school banget mainnya kalau yang dari gue tonton ya. Jadi harus segera berbenah sih untuk Spy Team kalau mereka pengen lolos at least ke babak semifinal ya, karena untuk week 3 menurut gue akan berat banget kalau gak segera membenahi permainan mereka. Dan sekarang kita lanjut ke match 4, Monochrome versus Bonafide. Oke, ini jadi seru karena di tengah Bonafide yang kemarin menangnya susah payah, More ini punya bekal yang cukup kuat gitu, dengan kepercayaan diri yang gue lihat mulai balik, terutama di Search and Destroy seperti yang gue bilang melawan anak-anak DG. Jadi ini ada sedikit inilah tambahan semangat untuk anak More, dan cukup terbukti di sini bahwa anak-anak Monochrome ini punya punya ambisi juga untuk bisa menyaingi tim-tim lain setelah game yang 16 Februari kemarin. Jadi untuk mode hardpointnya sendiri sangat seru untuk gua. Mereka kedua belah pihak terus-terusan ganti-ganti capture point di early game ya terutama ya. Jadi mereka bisa sama-sama bersaing, sama-sama silih berganti menciptakan kill satu sama lain. But then BFD aka Bonafide secara late game phase mereka sangat kuat untuk gua, sehingga mereka akhirnya ya mampu memenangkan pertandingan di hardpoint. Cuman di sini untuk Search and Destroy ya anak-anak More ini terlihat sudah lebih sabar sih untuk gua dengan bekal kemarin melawan anak-anak DG. Dan sebenarnya juga anak-anak Bonafide juga mampu untuk mengejar, but then ya anak-anak More lebih efisien lah dalam hal taktik dan juga kills ya. Jadi mereka praktis bisa memenangkan ronde tersebut, masuk gue game tersebut. Dan untuk domination sendiri sebenarnya sama aja kayak hardpoint untuk gue. Dan terlihat di sini
anak-anak monokrom maupun anak-anak bonafide saling tuker yang gue lihat di summit antara poin A dengan poin C. Jadi tukeran terus. Nah itu yang bikin seru. Cuman di beberapa kesempatan, beberapa kali anak-anak bonafide ini suka kecolongan. Dan terlihat anak-anak more lebih rapi untuk mengepung capture point yang ada gitu, terutama untuk poin B-nya sendiri. Jadi anak-anak more ini bisa lebih lebih siap untuk menghadapi anak-anak bonafide yang baru datang setelah mereka respawn. So untuk kedua tim baik itu monokrom maupun bonafide sama-sama bagus. Dan ya balik lagi, mereka perlu untuk berbenah lah dalam beberapa hal, terutama untuk anak bonafide karena mereka ini terkadang terlalu agresif juga, sama kayak anak-anak DG. Cuman ya itu, kadang-kadang saking mereka agresif untuk ngincer triple cap, terutama di domination ya, yang gua highlight di sini, akhirnya mereka jadi kecolongan, dan pas kecolongan mereka nggak bisa untuk nge-recover lagi gitu. Itu untuk pendapat gue soal match keempat. Dan yang terakhir, nah ini yang seru nih, antara anak-anak dari Dunia Games melawan Zoros Team. Oke, ini jadi seru karena ini jujur aja gue sampai deg-degan sih nonton ini, karena sebenarnya untuk di hardpoint itu anak-anak Zoros tuh udah bisa sangat menguasai area rate tersebut terhadap anak DG. Cuman makin ke late game, lama-lama anak-anak DG ini mulai panas dan mereka perlahan-lahan bisa dominan terhadap anak-anak dari Zoros. Jadi yang gue tonton juga itu terlihat banget, apalagi di capture hardpoint yang kelima, which is itu di tengah-tengah rate, map rate maksud gua. Anak-anak DG ini bener-bener udah siap banget dengan operator skillnya, dengan score streak mereka. Jadi mereka udah tinggal langsung hajar aja selama 1 menit dengan segala yang mereka punya. Jadi anak-anak Zoros itu udah gak sempet banget untuk menciptakan momentumnya kembali untuk to kill the game. Itu kelihatan banget sih. Padahal mereka ini, anak-anak Zoros ini udah unggul 133 banding 65. Cuman gara-gara capture point kelima tersebut di hard point, anak-anak DG bisa balikin keadaan dan mereka yang justru bisa memenangkan pertandingan. That's why sih untuk hardpoint ini jadi seru untuk gua. Kemudian di SND, ya di sini udah kelihatan sih bahwa anak-anak DG ini udah lebih sabar sih untuk gua buat narik lawannya. Jadi agresifnya mereka ketika main itu udah bisa diredam sehingga mereka nggak serta-merta udah kehilangan player tiba-tiba gitu, untuk menciptakan momentum mereka memenangkan ronde demi ronde. Walaupun ya kita tahu Zoros pun juga bukan tim kaleng-kaleng buat gue untuk bisa mengimbangi permainan dari anak DG. Cukup seru sih untuk gue, dan gue baru lihat sih untuk SND ini legend itu gak kelihatan untuk gue. Ini untuk pertama kalinya sih. But then ya itu biasa buat gue, seorang legend yang udah berkali-kali main bagus tiba-tiba performanya drop pas sekarang lawan DG. That's usual untuk gue, tapi tetap gue berikan kredit juga untuk legend.
Dan tanpa terkecuali untuk anak-anak yang lain ya, kayak uh, Jeff terus Auxirin dan yang lain-lain. Dan ya di domination ya, dan yang terakhir antara anak Zoros versus DG. Anak-anak DG ini kembali lagi, mereka untuk domination, they 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 killed the game. Mereka bisa jaga momentum mereka, mereka bisa sabar untuk uh, mengumpulkan score streak serta operator skillnya mereka. Jadi memang sih terlihat di babak pertama sebenarnya cukup berimbang dan saling tuker capture point untuk menyelesaikan babak pertama. However di babak keduanya terjadilah triple cap untuk anak-anak DG dan anak-anak Zoros juga udah mulai keteteran lah, gue lihat juga. Sebenarnya masih bisa bersaing untuk anak-anak Zoros, cuman karena triple cap itu mereka mungkin konsentrasinya menurut gue udah buyar. Dan anak DG udah menguasai lah jalan pertandingan tersebut. Itu sih yang gue bisa highlight. Dan yang gue lihat juga, kayaknya anak Legion sama Lord Van itu kayak role nabrak untuk gue. Gue gak tahu kenapa, gak ngerti juga. Karena ketika Legion gak main, ini Lord Van malah bisa menonjol, malah bisa nunjukin kualitasnya. Sementara kalau Lord Van sama Legion digabung, Legionnya yang kelihatan, Lord Van-nya melempem setengah mampus. Ya, tapi udah mulai terlihat juga sih bahwa anak-anak Zoros mungkin udah ketemu lah formulanya. But let's see untuk hari Sabtunya seperti apa untuk ke-10 tim ini. Semoga pertandingan seru kembali tercipta. Dan ya, itu aja sih dari gua tentang review Major Series Season 4 pada tanggal 18 Februari ini. See you on the next video. Ada preview ntar. Bukan ntar, kemungkinan besok. Oke, see ya.